Selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau coba bahas lebih dalam nih satu buku klasik dari tahun 1874, judulnya Getting On in the World. Penulisnya William Matthews. Kedengarannya gimana ya? Menarik gitu ya judulnya. Ya, ini memang buku lama banget ya, tapi rasanya kok isinya soal gimana sih caranya sukses, terus hadapi jatuh bangun, bangun karakter kok kayaknya masih relevan gitu loh. Buat Anda yang ya selalu ingin belajar dan maju. Nah, misi kita sekarang, ini kita mau gali nih nasihat-nasihat intinya Matthews. Mana yang kira-kira masih kena banget hari ini, mana yang mungkin udah kerasa agak kuno ya. Dan yang penting, apa pelajaran berharga yang bisa kita petik bareng-bareng buat perjalanan Anda. Yuk deh, kita bongkar pemikiran dari era Victoria ini. Betul sekali. Buku ini kan nyentuh pergulatan yang rasanya dialami semua orang ya. Di zaman apapun, keinginan buat berhasil atau maju dalam hidup, itu kan universal. Pertanyaan soal gimana caranya, terus apa sih sukses yang sebenarnya? Lalu peran karakter, peran keberuntungan, seberapa besar sih pengaruhnya? Ini pertanyaan abadi banget, Baris. Mari deh kita lihat jawaban Matthews dari kacamata abad ke-19 dia. Oke, siap. Langsung aja deh ke pertanyaan dasarnya nih. Sukses sama gagal itu apa sih menurut Matthews? Di awal buku dia pakai analogi yang lumayan nendang menurut saya. Beda pemain biola pertama sama kedua di orkestra. Yang satu kan pemimpin, penuh semangat, di depan. Yang kedua, ya sekedar pengikut. Ini kayak gambaran dorongan alami kita buat jadi yang terdepan gitu ya? Iya, betul. Tapi menariknya nih, Gimana tuh? Matthews itu langsung kasih disclaimer gitu. Dia bilang, sukses duniawi kayak kaya, terkenal, itu belum tentu sama dengan bahagia loh. Malah seringkali, kata dia nih, kebahagiaan sejati itu adanya di perjuangan meraih sesuatu. Di prosesnya, bukan pas udah dapatnya. Oh, di prosesnya ya? Bukan hasilnya ya? Iya, persis. Dia kasih contoh, kepuasan ngeramat pohon itu katanya bisa lebih gede daripada sekedar makan buahnya. Atau pemburu yang lebih nikmatin serunya ngejar buruan daripada ya hasil buruannya itu sendiri. Jadi prosesnya itu yang penting. Nah, ini nyambung nih. Ada mitos yang sering kita dengar juga kan. Katanya sih siapa aja bisa jadi jenius, kayak sebutlah Shakespeare atau Newton, asal sabar sama tekun aja. Ternyata Matthews nggak setuju loh soal ini. Oh iya, gimana katanya? Dia kutip Buffon yang bilang jenius itu kesabaran, terus Newton yang bilang itu tekun berpikir. Tapi kata Matthews, kemauan keras aja tuh nggak cukup kalau kapasitas otaknya ya emang beda. Analoginya lumayan tajam sih. Kura-kura mau usaha sekeras apapun ya nggak akan bisa lari secepat anjing balap gitu katanya. Iya. Tapi ini perlu dilihat nuansanya juga ya. Matthews itu nggak bilang kalau ketekunan nggak penting buat orang jenius. Justru seringkali mereka kerja kerasnya ya pakai sabar itu. Poin dia tuh lebih ke kesabaran itu sendiri nggak otomatis menciptakan kejeniusan. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Jadi bukan sebab akibat langsung gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Yang paling penting menurut Matthews, dan ini agak mirip sama pemikirannya John Ruskin, itu kita kerja aja dengan tenang, tekun sesuai kapasitas kita masing-masing. Lakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Nanti hasilnya yaitu hal-hal yang Tuhan maksudkan untuk Anda lakukan, gitu katanya. Entah itu dianggap besar atau kecil sama dunia. Wah, ini menarik nih. Nyambung ke ide dia yang lain, mediokritas yang berjaya. Jadi sukses itu bukan cuma buat orang-orang super jenius doang. Oh gitu. Iya, yang penting itu berguna buat masyarakat. Dan itu bisa dicapai dengan kemampuan biasa aja, katanya. Contohnya dia kasih Benjamin Franklin. Suksesnya Franklin itu bukan karena bakatnya yang wah banget gitu. Tapi karena kombinasi akal sehat, rajin, punya prinsip moral yang kuat, sama kemauan keras buat melakukan yang benar. Ini kayak ngasih harapan ya. Nggak harus jadi Einstein dulu gitu buat bisa sukses dan berguna. Iya banget. Terus gimana soal nasib atau keberuntungan? Kan sering tuh jadi omongan. Nah, Matthews ngakuin kok, ada aja kejadian tak terduga yang bisa ngubah hidup orang. Dia cerita tuh soal pengacara Erskine yang dapat kasus gede gara-gara, lawan bicaranya mendadak sakit. Atau Franklin yang kebetulan nemu buku penting yang ngubah arah hidupnya.
Oh, jadi dia percaya juga ya sama lucky break gitu? Percaya ada, tapi dia cepet-cepet ngingetin. Jangan sampai nasib buruk itu jadi kambing hitam buat males. Kayak tokoh Micawber di novelnya Dickens tuh, yang hobinya nunggu sesuatu muncul aja tanpa usaha apa-apa. Itu yang dia kritik. Oh, oke. Justru sebaliknya ya. Karakter kuat itu malah bisa menciptakan atau paling nggak mengatasi keadaan. Kayak kata Edmund Burke, politisi Inggris itu, manfaatkan angin pasat, manfaatkan kondisi yang ada sebaik mungkin. Betul. Atau Wendell Phillips, tokoh abolisionis Amerika, dia bilang hidup itu kayak main kartu, kita mesti mainin kartu yang kita dapat sebaik mungkin. Nggak bisa milih kartu kan? Benar juga ya. Matsis kasih contoh siapa lagi? Lord Brougham? Itu politisi sama orator hebat di masanya. Energinya luar biasa katanya. Kayaknya nggak ada keadaan seburuk apapun yang bisa bikin dia jadi orang biasa aja. Dia pasti nemu jalan. Jadi, intinya di bagian ini nih. Nasib memang ada perannya, nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan fokus meratapinya. Fokusnya mending kemanfaatin peluang yang ada. Matses pakai pepatah bagus. Pukul besi selagi panas dan pukul sampai panas. Maksudnya? Jangan cuma nunggu momen pas datang, tapi juga aktif ciptakan momen itu. Terus digenjot sampai jadi. Dan yang lebih penting lagi, jadilah keadaan yang lebih besar buat diri sendiri. Jangan malah jadi, istilahnya budaknya keadaan. Menarik banget. Oke, jadi udah paham nih definisi sukses ala Matthews. Sekarang gimana cara meraihnya? Nah, langkah pertamanya, kata Matthews, krusial banget. Pilih profesi yang pas sama bakat alami kita. Dia kayak ngamini penyair Romawi Horace gitu. Kalau salah pilih jalan, yaitu sumber kegagalan. Mekanik jago bisa jadi dokter payah kalau dipaksa. Analoginya yang terkenal itu kan pasak segitiga dipaksa masuk lubang persegi. Ya nggak bakal pas. Bener banget. Dan ini nyambung banget sama gagasan dia yang lain. Keinginan kita adalah pertanda kemampuan kita. Maksudnya, kalau kita punya passion yang kuat banget di suatu bidang, itu seringkali jadi tanda kita emang punya bakat di situ. Oh, jadi passion itu kayak sinyal gitu ya? Bisa jadi, gairah inilah yang bikin orang rela berkorban luar biasa. Contoh-contohnya inspiratif banget loh, kayak Handel, komponis itu. Waktu kecil, dia ngumpet-ngumpet main alat musik klaviker malam-malam karena dilarang bapaknya. Atau Bach muda yang nyalin partitur musik di bawah sinar bulan remang-remang, saking pengennya belajar. Wah, niat banget ya. Iya kan? Atau pelukis Benjamin West, waktu kecil nggak punya kuas, dia pakai bulu dari ekor kucingnya. Minat masa kecil ini sering jadi kayak ramalan sukses di masa depan. Kayak Napoleon yang dari kecil suka main perang-perangan bola salju. Atau Sir Walter Scott yang dari kecil doyan banget cerita legenda Skotlandia. Nah, ini dia nih, yang rasanya makin relevan di zaman sekarang banget. Konsentrasi. Itu di bab 6 dia bahas. Matthews bilang, di dunia yang udah penuh distraksi, ini tahun 1874 loh dia nulis, apalagi sekarang coba. Penting banget buat fokusin semua energi ke satu titik. Fokus ya kuncinya? Iya, kayak moles batu Labrador Spar. Fokus di satu sisi aja sampai kilaunya benar-benar keluar. Dia juga kutip Charles Dickens, novelis itu, yang bilang apapun yang dia kerjakan, dia lakukan sepenuh hati. Totalitas gitu. Jadi intinya tuh energi mental kita kayak sinar laser ya. Kalau nyebar kemana-mana ya lemah. Tapi kalau fokus ke satu titik, wah bisa nembus baja katanya. Matius ngingetin kita bahwa pilihan untuk fokus itu kekuatan super yang bisa kita kendalikan loh. Terlepas dari bakat bawaan kita. Oke, terus bedanya sama orang yang multitasking gimana? Nah, dia bedain sama orang yang coba terlalu banyak hal sekaligus. Katanya sih, filsuf Thomas Hobbes itu bakal jadi penyair. Terus, John Milton puisinya bagus banget, tapi prosanya katanya biasa aja. Tentu ada pengecualian ya, kayak Leonardo da Vinci yang serba bisa. Tapi buat kebanyakan kita, fokus itu kunci. Jangan nyebar terlalu tipis. Penting banget juga nih kayaknya. Bahaya kalau kita terlalu bergantung sama orang lain terus-terusan. Kayak pakai kruk, jadi susah jalan sendiri nanti. Iya, betul. Justru rintangan, kata Matthews, itu yang ngebentuk kita jadi kuat. Beethoven pernah nyeletuk soal komponis Rossini. Katanya Rossini itu terlalu gampang bikin musik. Jadi kurang greget, kurang cambukan gitu. Haha, ada aja. Terus penyair Shelley, dia belajar banyak dari penderitaan hidupnya. Matthews juga kritik keras tuh, kereta dorong mental. Apa tuh kereta dorong mental? Ya, belajar pasif aja, disuapin terus, tanpa mikir sendiri, tanpa usaha mandiri. Dan kemandirian ini, nggak akan jalan tanpa kekuatan kemauan.
atau the will. Ini dibahas di bab 14 sama 15. Intinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Gitu deh. Klasik banget ya. Contohnya siapa? Contohnya heroik semua. Napoleon pas hadapi pegunungan Alpen bilang, nggak ada Alpen, saking kuat tekadnya. Atau Duke of Wellington dengan tekad bajanya di medan perang Spanyol. Kemauan juga berarti tahan banting hadapi kegagalan awal, kayak politisi Disraeli atau Brougham. Awalnya dicemooh di parlemen, tapi akhirnya sukses besar. Wah, keren. Bahkan kalau ada keterbatasan fisik. Justru itu, dia kasih contoh. Milton yang buta tetap nulis karya epik. Lord Byron kakinya cacat tapi jadi penyair terkenal. Laksamana Nelson badannya kecil tapi jadi pahlawan angkatan laut. Yang paling dahsyat mungkin contoh ketahanan hadapi musibah gede ya. Thomas Carlyle, penulis Skotlandia itu, naskah buku pertamanya hasil kerja keras bertahun-tahun, hangus terbakar nggak sengaja. Waduh, terus gimana? Dia nggak nyerah dong. Dia tulis ulang semua dari awal. Gila nggak tuh? Ini pesan kuat banget soal kegigihan kayak bulldog. Jatuh, ya bangun lagi, maju terus. Pertarungan hidup itu dimenangkan oleh ketahanan katanya. Betul banget. Jadi, kalau kita rangkum nih bagian ini ya, setelah nemuin panggilan yang pas, kunci berikutnya itu, 1. Fokuskan energi. 2. Andalkan diri sendiri, jangan manja. 3. Punya kemauan baja buat terus maju, pantang nyerah meski banyak banget rintangan. Ini fondasi mental yang menurut Matthews penting banget. Oke, mantap. Fondasi mental udah kepegang nih. Sekarang kita masuk ke cara kerja sehari-hari. Kebiasaan sama kualitas apa aja sih yang penting? Nah, ini ada yang unik nih dari buku abad ke-19. Penekanan dia soal budaya fisik. Itu di bab 5. Budaya fisik. Maksudnya olahraga gitu? Iya, Matthews bilang pikiran itu nggak boleh dibangun dengan ngorbanin badan. Badan sehat itu nopang pikiran kuat. Dia kutip Cicero, orator Romawi itu, yang kinerjanya keganggu gara-gara sakit pencernaan terus. Dia bahkan kaitkan dominasi Inggris waktu itu sama olahraga. Katanya pertempuran Waterloo dimenangkan di lapangan Eton, sekolah elit yang terkenal olahraganya. Wah, sampai segitunya ya. Iya, walaupun dia ngaku ada contoh orang hebat yang fisiknya rapuh, tapi punya stamina bagus itu keuntungan gede banget. Contohnya Sir Walter Scott, Benjamin Franklin, Napoleon, mereka semua fisiknya kuat. Ini pengingat bagus ya, apalagi buat kita sekarang yang seringnya duduk terus, lupa gerak. Poin berikutnya juga krusial nih, perhatian pada detail, di bab X. Detail ya, kenapa penting? Bedanya orang yang cuma punya ide gede, sama yang bisa eksekusi dengan baik, itu seringkali ada di detailnya. Contohnya di sastra, pilihan kata itu penting banget. Di seni, sketsa detail para pelukis master. Sampai di militer. Napoleon itu merencanain pertempuran Austerlitz rinci banget. Wellington juga teliti soal logistik pasukannya. Intinya, ngabaikan detail itu bisa bikin rencana sehebat apapun jadi gagal total. Oke, detail dicatat. Terus ada lagi soal bakat praktis sama akal sehat. Ini bab 9. Ini bedanya antara si pinter teori sama si jago praktek ya? Iya, persis. Bahaya katanya kalau sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak bisa diterapkan di dunia nyata, nggak praktis. Kata Matthews, itu kayak pisau cukur coba ngasah batu. Ya percuma aja, nggak bakal tajam batunya. Haha, tajam analoginya. Penting juga punya tag. Tahu kapan waktu yang pas buat ngomong atau bertindak. Adaptasi itu kunci, jangan kaku. Nah, terus jangan lupakan juga soal sikap atau manner sama kesopanan. Ini bab X. Mungkin kedengaran sepele ya, tapi menurut Matthews, kesopanan itu hampir kayak modal tersendiri loh. Masa sih? Gimana maksudnya? Kesan pertama itu penting. Sikap yang baik, ramah, sopan, itu kayak kebajikan dalam hal-hal kecil, tapi dampaknya bisa besar. Dia cerita soal politisi John Wilkes yang katanya penampilannya kurang menarik, tapi pesonanya itu bisa nutupin kekurangannya. Atau cerita Tuan Butler, pengusaha kaya yang katanya awal suksesnya karena dia ramah banget melayani anak kecil yang cuma mau beli benang beberapa sen. Wah, dari hal kecil gitu ya? Iya, kesopanan itu bisa ngebuka banyak pintu yang tertutup buat orang yang kasar atau nggak pedulian. Bener juga sih. Matthews juga nyinggung soal kebiasaan bisnis di bab 12. Kayak keteraturan, akurasi, tepat waktu. Dia contohin George Washington yang super tepat waktu sama sekretarisnya. Sama kecepatan kerja juga. Terus ada bab yang agak unik nih soal promosi diri atau self-advertising. Itu bab 13. Promosi diri di tahun 1874 udah ada ya? Udah dibahas.
Meskipun ini abad ke-19, Matthews ngakuin kalau sedikit unjuk diri itu perlu biar orang notice kita. Tapi dia wanti-wanti, hati-hati jangan sampai jadi penipu atau pembual. Perlu cari keseimbangan lah. Kedengarannya relevan banget ya buat era personal branding sekarang. Sangat relevan. Dan ada satu konsep lagi yang menurut saya pribadi keren banget. Kekuatan cadangan atau reserve power. Itu di bab 16. Kekuatan cadangan, apaan? Maksudnya, penting buat kita punya pengetahuan atau skill lebih dari yang kelihatan atau yang lagi dibutuhin saat itu. Kayak punya cadangan energi atau amunisi gitu. Jangan sampai hidup dari tangan ke mulut secara intelektual. Oh, jadi kayak siap sedia gitu ya? Iya, kalau kita punya cadangan ini, kita jadi lebih pede, lebih tenang, dan dampaknya lebih besar pas kita tampil atau bertindak. Kayak air terjun Niagara. Kekuatannya kan datang dari danau-danau luas di belakangnya, bukan cuma air yang kelihatan jatuh aja. Ini soal persiapan yang mendalam. Wah, iya juga ya. Punya amunisi lebih itu bikin tenang pastinya. Terus dia juga bahas soal hemat waktu, bab 17. Ini kayaknya nasihat klasik tapi penting. Melawan alasan klise, aduh nggak punya waktu luang nih. Haha, iya. Alasan sejuta umat ya. Iya kan? Manfaatkan setiap menit, katanya. Sekecil apapun waktunya. Dia kasih contoh Elihu Burit, pandai besi yang bisa belajar banyak bahasa asing cuma di sela-sela kerjanya. Soal uang juga disinggung di bab 18. Ya, diakui penting sebagai alat, pendorong industri. Tapi jangan dijadiin tujuan akhir. Hidup sesuai kemampuan, hindari utang. Standar lah ya. Dan yang terakhir nih, tapi nggak kalah pentingnya, di bab 20 Matthew sudah ngomongin soal kerja berlebihan atau overwork. Wah, isu burnout udah ada dari zaman dulu ya ternyata. Udah, dia ngingetin bahaya kelelahan fisik dan mental, pentingnya istirahat, pentingnya variasi aktivitas buat jaga kesehatan mental jangka panjang. Ini kayak nasihat buat kita semua banget ya di abad ke-21 yang serba cepat ini. Wow, banyak banget ya ternyata pelajaran dari buku tahun 1874 ini. Luar biasa, jadi kalau coba dirangkum nih intinya Matthews ngajak kita buat definisikan ulang sukses itu apa. Bukan cuma soal materi atau ketenaran doang. Terus dia kasih resepnya, temukan panggilan jiwa, fokuskan energi, andalkan diri sendiri, punya kemauan baja yang kuat, terus bangun kebiasaan baik kayak teliti, praktis, sopan santun, jaga keseimbangan fisik dan mental, punya kekuatan cadangan tadi itu, hemat waktu, dan jangan lupa istirahat juga. Komplit ya. Betul, komplit banget. Dan mungkin pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin nih. Dari semua ide abad ke-19 ini, mana sih yang paling terasa klik atau paling relevan buat situasi Anda sekarang? Prinsip abadi apa yang paling menonjol buat Anda? Mungkin poin penutup Matthews di bab terakhir, bab 21, soal sukses sejati dan palsu, itu bisa jadi bahan renungan bagus. Gimana tuh intinya? Sukses sejati itu, kata dia, bukan sekedar pencapaian duniawi semata, tapi lebih ke soal memainkan peran kita di dunia ini dengan baik. Pakai talenta kita secara terhormat, apapun hasilnya nanti, atau gimana pun pandangan dunia soal pekerjaan kita itu. Martabat itu datang dari dalam diri katanya, bukan dari jabatan atau posisi. Dalam juga ya. Matthews nulis soal hiruk-pikuk dan laju cepat di abad ke-19. Kalau dipikir-pikir, abad 21 kita ini kan, wah, jauh lebih ngebut lagi ya rasanya. Iya, bener banget. Nah, jadi seberapa penting dong nasihat dia soal fokus, soal punya kekuatan cadangan, soal menghindari burnout di tengah gempuran informasi dan tuntutan zaman sekarang ini. Ini mungkin pertanyaan menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya ya.